Bismillahirrahmanirrahim. Sal bani Israil kam atainahum min ayatin bayyinah ila akhiril ayat. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami'ul Shobah, bil khusus yang hadir taklim pada malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan dengan asbab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita tersanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi Al-Quran dengan pembahasan surah Al-Baqarah di ayat 211. Di Al-Baqarah 211 yang diawali dengan kalimat Sal bani Israil kam atainahum. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Al-Quran surah Fatihah. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan membaca Al-Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar, hasil semua maksud dan hajat kita bisyafaati Rasulillah wa bibarakati mu'allif hadza tafsir wa bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan diperhatikan Al-Baqarah 211. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi di antaranya adalah salbani, tidak ada qalqalah di dalam lam yang sukun, jangan sampai dibaca salbani, jangan ada letnya. Bersihkan dari qalqalah. Sal bani Israil kam atainahum min ayatin. Ada tanwin ketemu huruf ba, umumnya ikhfa, iklam, namun ingat ada ikhfa-nya. وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ
syadidul iqab. Ja'at hukuknya tidak menjadi mad silah karena sebelum hu ada huruf ta dan sukun, tidak menjadi mad. Karena untuk menjadi mad silah syaratnya sebelum dan sesudah hu itu hurufnya harus hidup, sedangkan ini sebelumnya mati. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina ittaqaw fawqahum yawmal qiyamati wallahu bukan wallahu tapi wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kana an-nasu ummatan wahidatan fab'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bagyan tidak ada qalqalah ya, jangan sampai dibaca bag ya, karena ghin bukan huruf qalqalah. Wahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'izni bukan jam, bukan ijib, bukan bi'izni tapi bi'izni, remuk tapi tidak pecah. Wallahu ketemu lagi waw dipatah dibaca wa. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Megadin itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Silakan diperhatikan, sekali lagi akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات
البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط mustaqim. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sal bani Israil kam atainahum min ayatin bayyinah wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. يرزق من يشاء بغير حساب.
Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Untuk selanjutnya silakan diperhatikan, akan sejelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Mudah-mudahan ini membuat kita semakin tawakal, semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sal, tanyakan olehmu ya Muhammad. Ya Muhammad, Bani Israel terhadap Bani Israel, kam atainahum min ayatin bayyinah, sudah berapa banyak tanda-tanda kebenaran Allah yang nyata yang Allah berikan kepada Bani Israel. Zahirah, yang jelas, kamalkil bahri, sebagaimana Allah membuktikan mukjizat Nabi Musa bisa membelah lautan dan menjadi jalan. Wa inzalil manni wassalwa, dan bagaimana rahmannya Allah memberikan makan madu dan daging burung puyuh kepada umat Nabi Musa. Bagaimana pula kehebatan Nabi Musa ketika melepas tongkatnya dari tangan, dan bagaimana mukjizat Nabi Musa dari Allah ketika tangannya dicabut dari jahitnya dan lain sebagainya. Penjelasan-penjelasan yang Allah berikan kepada Nabi Musa untuk Bani Israel tetap dianggap tidak ada. Tetap mereka nafikan semua itu. Nabi Musa sebagai manusia juga kecewa. Sebagaimana karena Rasul mengatakan almar'u ma'aman ahabba, manusia akan selalu bersama orang yang dicintainya. Mohon maaf, saya contohkan Pak Juju. Tinggalnya di mana Pak Juju? Karena beliau mencintai saya. Saya ngaji di Nur Sobah, beliau hadir. Saya ngaji di Al-Munawwarah, beliau hadir. Hampir setiap kali pengajian saya, beliau selalu hadir karena cinta dengan pengajian saya. Orang dekat yang tidak cinta, pulang. Almar'u ma'aman ahabba. Contoh kecilnya, bapak mencintai istri bapak, bapak mencintai keluarga bapak, berani berpisah nggak selama setahun? Hah? Enggak. Maka doakan kita, mudah-mudahan mereka bersama mereka. Ini Bani Israel. Banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah berbentuk mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa, tetapi tetap aja kufur. Fabaddaluhu kufran, tetap aja kufur. Maka wa may yubaddil nikmatallah, dan siapa saja yang menggantikan nikmat Allah, menukarkan nikmat Allah dengan siksa ma'an Allah bi alaminal ayati li anna sababul hidayah mim ba'di ma ja'athu, setelah nikmat itu datang kepada mereka, setelah nikmat itu datang kepada beliau, setelah mukjizat itu datang kepada mereka, maka innallaha syadidul iqab, Allah sediakan siksa yang dahsyat bagi mereka. Amin. Allah katakan di sini,
Zuyyina lilladzina kafaru. Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir. Bitamwiyah, dengan berpoya-poya, wa habbuha, maka mereka sangat mencintai dunia. Dan realnya ayat ini memang bagi orang kafir Allah mudahkan urusan dunia, maka mayoritas kafir itu kaya raya hidupnya. Kita Masya Allah, sulit dapat bantuan dana, sulit dapat kredit. Dan bagi orang kafir bagaimana nggak cepat kaya? Mereka tidak mempertimbangkan halal atau haram. Kalau kita kan ini halal enggak ini? Jangan-jangan ini haram, nggak jadi walaupun untungnya besar. Wa yaskharuna minal ladzina kafaru. Bahkan orang-orang kafir itu memandang hina orang-orang yang beriman. Nah itu dipandang hinanya gampang, umat Islam gampang dihina kita sama. Penghinaan sebenarnya itu penghinaan, menjual keyakinan kita. Padahal hinanya orang-orang yang bertakwa sebagai kekasih Allah, kelihatan di dunianya hinanya itu, tapi di akhirat nanti kekasih Allah itu sudah disediakan nikmat dari Allah spesial. Saya analogikan begini Pak, nikmat Allah ini ibarat Pak RW bagi-bagi sembako di kantor RW. Semua masyarakat yang datang ke kantor RW itu pulangnya nenteng sembako masing-masing. Cuman ada keponakan Pak RW begitu datang ke kantor RW dipanggil sama Pak RW, kamu kenapa kesini? Mau ngambil sembako Mang? Buat kamu udah di rumah, gua udah siapin, gak usah ngambil dari sini. Oh iya Mang, udah pulang. Pulang tuh keponakan RW nggak nenteng sembako. Bagi orang yang tidak tahu, kasihan amat, itu orang nggak dapat. Itu orang yang beriman begitu Pak. Di dunianya miskin, kasihan amat, itu orang-orang yang beriman miskin. Padahal kata Allah, bagian lu udah disediain nanti di rumah. Karena rumah kita bukan di dunia tapi di akhirat. Gak usah ngurusin dunia, sibuk, capek. Dan banyak sekali ketika orang sudah diuji dengan kekayaan, hidupnya semakin menjauh dari Allah, semakin menjauh dari masjid. Betul kan? Ketika Sayyidina Ali diuji oleh sakit, ditancap panah, pantatnya dicabut, Sayyidina Ali bertanya, sudah dicabut belum panah di pantat saya? Kata sahabat, sudah Tuan Ali. Emang nggak kerasa? Nggak kerasa. Kalau diuji oleh sakit, rata-rata manusia tabah, khusyuk. Ketahuan sama Rasulullah, Ali, apa Tuan Rasul? Katanya kata teman-teman kamu bisa sholat khusyuk ya? Kemarin waktu perang, iya, kami bisa sholat khusyuk, alhamdulillah Rasulullah. Sekarang kamu sholat khusyuk di depan saya. Kalau kamu sukses bisa khusyuk 2 rakaat sholat sunnah, akan aku berikan sorbanku yang terbaik yang kedua. Benar Tuan Rasul? Iya. Mulai sholat Ali, Allahu Akbar, khusyuk rakaat pertama. Bangun rakaat kedua, ingat kenapa Rasulullah memberikan sorban yang terbaik yang kedua? Padahal saya naksir yang terbaik yang pertama, sorbannya paling bagus, kenapa harus yang kedua? Yang pertama aja kali.
Selesai sholat, tanya Rasulullah, bagaimana Ali? Bisa khusyuk? Mohon maaf ya Rasul, ampun, saya tidak bisa khusyuk. Artinya kalau digoda oleh dunia, manusia itu gampang lupa dengan masjid. Ketika kita saudara-saudara kita digoda dengan kemiskinan, rajin ibadahnya. Subuh udah di masjid, dohor di masjid, asar di masjid, sampai tidur di masjid karena nggak punya kontrakan. Tapi begitu diterima kerjanya dengan gaji yang besar, dengan fasilitas yang mewah, mau nggak tidur lagi di masjid? Nggak mau. Jangan ganti dulu, masuk aja ke masjid. Maka mohon maaf, bapak-bapak yang hadir di masjid sekarang ini nih, ini kan kategori orang. Mohon maaf, saya nggak berani mengatakan itu. Tapi faktanya kan begitu kan? Yang kaya mah nggak mau hadir. Ini fakta. Tetapi lagi-lagi saya analogikan, kemiskinan kita cuman pandangan orang kafir, memandang orang mereka kafir itu, memandang pandangan dia kita miskin karena dia nggak tahu bahwa kita sudah disiapkan rumah di surga, sudah disiapkan istana di surga, sudah disiapkan makanan di surga oleh Allah Subhanahu. Karena Allah kasihan sama kita, jangan repot ngurusin dunia, udah yang cukup makan aja mau minum. Tapi kalau makan dan minum kan cukup semuanya ya. Memang semiskin gitu. Allah. Katakanlah walladzina attaqau, orang-orang yang bertakwa, fawqahum, di atas mereka. Contoh tadi, orang yang datang ke kantor RW dapat sembako cuma 1 paket, keponakan RW di rumah 3 paket. Fawqahum sebenarnya, cuman mereka nggak tahu kan, nggak lihat nentengnya. Itu yaumul qiyamah, nanti di hari kiamat, nanti di rumah kita di surga nanti, insya Allah kita masuk surga semuanya bersama ulama. Wallahu yarzuqu may yasha, karena Allah memberikan rezeki kepada orang yang Allah kehendaki, bighairi hisab, tanpa bisa dihisab. Rizqan wasi'an fil akhirah awid dunya bi ayyamlikal mashhur minum amwal sakhirin wa rizqan. Udah isya belum? Belum. Masih lama. Kalau udah isya ngomong ya. Kalau udah isya hidup diam aja, diam. Karena nasu umat wahidah, sebenarnya semua manusia itu dari umat yang satu. Bukankah kita, bapak moyang kita Adam satu-satunya? Nggak ada manusia keturunan selain Adam, betul? Umat wahidah sebenarnya. Nah, kena ada beranak pinak, fa'abasallahu nabiyyin, Allah mengutus para nabi mubasyirin, yang membawa kabar bahagia. Man amana bil jannah, kata Nabi, siapa orang yang beriman nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Wa min dirin, dan Allah membawa kabar derita kepada siapa? Man kafara binnar, siapa orang yang kufur pasti masuk neraka. Itu ketentuan Allah, itu keadilan Allah. Wa anzala ma'ahul kitab, dan Allah turunkan bersama manusia Alkitab, kitab yang ketika Allah utus Nabi Musa membawa kitab Taurat, ketika Allah utus Nabi Daud membawa kitab Zabur, ketika Allah utus Nabi Isa membawa kitab Injil, dan ketika Allah utus Nabi Muhammad SAW membawa kitabnya Al-Quran. Liyahkuma bainahum, kita harus taat kepada Al-Quran. Bainan nasi bima ikhtalafu,
Siapa yang pandai membahas Al-Quran, siapa yang pandai memaknakan Al-Quran, siapa pandai mengartikan Al-Quran, yaitu para ulama. Maka kita harus mengikuti fatwa-fatwa ulama, ajakan-ajakan ulama. Kalau memang kita benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebenarnya wa makhtalafa fihi, tidak ada yang perbedaan, tidak ada yang khilafiyah di dalam din, di dalam agama, illal ladzina utuhu, kecuali mereka yang sudah mendapat kitab tadi. Kenapa? Biar amana ba'dun, beriman kebagian sebagian, wa kafara ba'dun, dan kufur kepada sebagian. Ketika ada kematian memang yang dipanggil ustaz apa bukan? Ustaz. Ketika tahlil yang dipanggil siapa? Acara-acara yang dipanggil siapa? Ngeluh sama siapa? Kenapa pilihan nggak nurutin ustaz? Belum selesai saya jengkel, biarin aja. Benar digenap. Bi an amana ba'du wa kafara min ba'di ma ja'ala muhajjal zabih ala tauhid wa mantal kabatal fi. Kenapa bagian? Karena mereka bagian bil kafir, lacut, pemikirannya kacau. Bainahum fahadallahu alladziina amanu, tetapi orang-orang yang beriman tetap diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak tergoda oleh namanya suap, tidak tergoda oleh namanya serangan fajar, tidak tergoda oleh namanya amplop, tetap istiqamah karena diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karena dengan seizin Allah, bi iradatihi, dengan harapan Allah. Wallahu, dan Allah itu ayahdi, akan memberikan hidayah, akan memberikan petunjuk, mayyasha, hanya kepada orang-orang yang Allah kehendaki saja. Yang Allah tidak kehendaki tidak diberikan hidayah. Maka jangan aneh, masih banyak yang begitu, memang Allah yang ngatur. Tapi kita harus bersyukur bahwa hidup kita selalu didampingi dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena hidayah Allah akan menuntun kita ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Mudah-mudahan hidayah Allah selalu mendampingi hidup kita di mana saja sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya Allah. Sekian dan demikian untuk malam ini. Mohon maaf agak-agak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.